Selamat datang di Epic Insights. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan. Mengapa Presiden Bashar al-Assad, meskipun mendapatkan dukungan besar dari Rusia dan Iran, masih mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan kekuasaannya selama Perang Saudara Suriah? Perang di Suriah adalah pertempuran yang sangat kompleks, melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam video ini, kita akan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan Assad untuk bertahan. Dari ketergantungan pada milisi yang terpecah, hingga intervensi besar dari kekuatan internasional seperti Amerika Serikat dan Rusia, semua ini menjadi bagian penting dari gambaran besar yang menjelaskan kenapa Assad bisa kalah dalam beberapa pertempuran kunci. Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah menghadapi banyak tantangan yang menyebabkan kesulitan besar dalam mempertahankan kekuasaannya, meskipun ia didukung oleh kekuatan besar seperti Rusia dan Iran. Berikut adalah beberapa faktor internal dan eksternal yang menjelaskan mengapa Assad bisa kalah dalam beberapa pertempuran dan kesulitan mempertahankan kontrol di Suriah. 1. Kelemahan internal dari dalam Suriah, yaitu ketergantungan Bashar al-Assad pada pasukan yang tidak stabil. Pasukan Assad terdiri dari berbagai kelompok, termasuk tentara reguler, milisi Syiah yang didukung oleh Iran, dan milisi yang lebih kecil. Ketergantungan pada milisi yang terkadang lebih loyal kepada ideologi sektarian, seperti Alawid, sekte Assad, daripada negara, membuat pasukan ini kurang terkoordinasi dan mudah terpecah. Kepercayaan dan loyalitas yang terpecah di tubuh militer memperburuk kemampuan Assad untuk menghadapi musuh secara efisien. Di samping itu, Assad mengalami penyusutan dukungan rakyat. Bashar al-Assad tidak bisa mengandalkan seluruh rakyat Suriah untuk mendukung pemerintahannya. Sejak awal, Perang Saudara ini membagi Suriah menjadi dua pihak yang sangat berlawanan, dan banyak warga Suriah, terutama di wilayah yang dikuasai oposisi, menentang rezimnya. Protes yang berkembang menjadi pemberontakan menunjukkan bahwa banyak orang Suriah sudah merasa frustrasi dengan pemerintahan Assad yang otoriter, yang mendorong mereka untuk mendukung oposisi. Kehancuran infrastruktur dan ekonomi. Perang Saudara yang berlangsung lebih dari 1 dekade menyebabkan kerusakan besar di seluruh Suriah. Banyak kota besar seperti Aleppo, Homs, dan Damaskus mengalami kehancuran. Kehancuran ini mempengaruhi ekonomi negara yang sudah rapuh dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk merekrut pasukan baru serta menjaga pasukan yang sudah ada. Sumber daya yang terbatas menyebabkan pasukan Assad kesulitan mempertahankan garis depan yang panjang 2. Kelemahan eksternal, intervensi internasional, intervensi Amerika Serikat dan negara Barat. Sejak awal perang, Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung oposisi Suriah dengan memberikan bantuan militer, pelatihan, dan senjata kepada kelompok-kelompok pemberontak. Mereka tidak hanya melawan pasukan Assad, tetapi juga berusaha untuk mengurangi pengaruh Rusia dan Iran di kawasan tersebut. Selain itu, Ail al-Hassam melakukan serangan udara terhadap ISIS dan pasukan pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang menghambat kemampuan Assad untuk memperkuat pasukannya. Keterlibatan Rusia dan Iran. Walaupun Rusia dan Iran memberikan dukungan militer besar-besaran kepada Assad, intervensi mereka juga menimbulkan tantangan. Rusia memberikan dukungan udara dan strategi, tetapi juga menuntut agar beberapa kebijakan militer Assad disesuaikan dengan kepentingan mereka. Iran, yang mendukung Assad dengan pasukan milisi, terkadang memiliki prioritas geopolitik yang berbeda,
yang dapat menyebabkan ketegangan dalam aliansi mereka. Selain itu, meskipun Rusia sangat mendukung Assad, mereka juga memiliki kepentingan untuk menghindari konflik langsung dengan negara-negara besar lainnya yang membatasi ruang gerak Assad. Keberagaman dan fragmentasi oposisi Suriah tidak homogen. Terdapat banyak faksi yang berbeda, dari kelompok Islamis radikal seperti ISIS dan HTS, hingga kelompok yang lebih moderat seperti FSA dan kelompok sekuler. Meskipun sering terpecah, keberagaman ini justru memberikan kekuatan bagi oposisi karena mereka mendapat dukungan dari berbagai pihak internasional. Bahkan dengan dukungan militer dari Rusia dan Iran, Assad kesulitan menghadapi serangan dari berbagai faksi yang berperang di berbagai tempat, memperburuk posisi defensifnya. Kesimpulannya, mengapa Assad bisa kalah? Secara keseluruhan, kekalahan dan kesulitan yang dihadapi Assad disebabkan oleh kombinasi dari kelemahan internal dan tekanan eksternal. Secara internal, ketergantungan pada milisi yang tidak stabil, kehilangan dukungan rakyat, dan kehancuran infrastruktur mengurangi kemampuan Assad untuk mempertahankan kontrol. Secara eksternal, meskipun mendapat dukungan dari Rusia dan Iran, intervensi negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat, serta keberagaman dan perselisihan di pihak oposisi, membuat perang ini jauh lebih sulit bagi Assad.